RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Terima kasih pemirsa juga pendengar RRI Manado. Mohon maaf untuk sedikit kendala teknis untuk Anda yang menonton kami tadi di YouTube RRI Manado. Namun saat ini kami kembali bersama narasumber-narasumber yang sudah siap untuk menjawab juga setiap pertanyaan Anda terkait dengan sistem penerimaan murid baru jenjang SMA, SMK Negeri di Sulawesi Utara untuk tahun 2025. Saya akan langsung ke Pak Jeffrey ini untuk pertanyaan yang pertama. Pak Jeffrey, pasti banyak orang tua murid, masyarakat yang menanti-nantikan informasi ini, apalagi yang baru lulus SMP begitu ya. Kita segera memasuki tahun ajaran baru. Jadi di sini kita melihat mungkin sudah mendengar soal SPMB. Dulu kita mengenalnya PPDB ini Pak Jeffrey. Mungkin secara umum bagaimana sistem penerimaan murid baru di Sulawesi Utara tahun ini khusus SMA SMK Negeri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Rizkyla Ya. dan para pemirsa yang saya hormati. Baik, dalam penerimaan siswa baru ini ada istilahnya yaitu SPMB, yaitu kepanjangannya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru, di mana digunakan untuk menggambarkan sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri. Istilah ini menggantikan istilah sebelumnya PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Ya. SPMB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas yang adil bagi semua murid, terutama yang tinggal di dekat sekolah. SPMB ini diatur juga melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Dan untuk pelaksanaannya jenjang SMA SMK di Sulawesi Utara ditetapkan melalui SK Gubernur nomor 137 tahun 2025 yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaannya. Secara garis besar, pelaksanaan SPMB jenjang SMA dan SMK negeri di Sulawesi Utara memiliki beberapa jalur pendaftaran. Ya. Oleh karena itu, para calon siswa dapat memilih salah satu jalur pendaftaran untuk mendaftar ke sekolah tujuan. Dan masing-masing dari jalur pendaftaran ini punya syarat-syaratnya ya. Baik, jadi ada syaratnya. Ya, Pak Jeffrey, ini kalau kita melihat apa saja yang penting atau penyesuaian apa saja yang dilakukan begitu jika kita membandingkan dengan PPDB di tahun-tahun sebelumnya? Ya. Kalau dengan jenjang SMA ini ada tersedia 4 jalur ya. Oke. Jalur domisili, yaitu jumlah siswa yang akan diterima di jalur domisili ini adalah kuotanya sebesar 30%. Baik. Dan jalur prestasi ini diterima kuotanya sebesar 35%. Jalur afirmasi melalui afirmasi ini 30%, dan jalur mutasi atau perpindahan orang tua itu ke sebesar 5%. Untuk bidang SMA. Ya, kalau SMK ini ada hanya 3 jalur ya. Jalur domisili yaitu 10%, jalur prestasi itu 75%, jadi sedikit besar ya untuk Prestasi di SMK. ya, SMK, dan ketiga jalur afirmasi yaitu 10%. Baik. Nah, ini yang diterapkan di SPMB tahun 2025 Baik. ini. Sebagai pengantar, pendengar juga pemirsa RRI Manado sudah mengetahui apa perbedaan dengan PPDB di tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Namun kalau kita melihat secara kuota, sepertinya ini turun begitu Pak Jeffrey ya untuk domisili sebagai pengganti zonasi mungkin di PPDB sebelumnya. Nah, kita akan ke Pak Jemi selaku Kepala SMA Negeri 1 Manado. For your information juga pendengar pemirsa RRI Manado, banyak alumni Semansa di RRI Manado ini Pak. Pak Jemi, kesiapan kalau begitu kita akan tanyakan SMA Negeri 1 Manado dalam menghadapi proses penerimaan siswa baru tahun ini.
Terima kasih. Ya. Untuk persiapan tentu saja kami telah berupaya sebaik mungkin dan secepat mungkin ya menyesuaikan dengan regulasi atau aturan yang terbaru. Intinya sebagai satuan pendidikan kami siap mengamankan ya kebijakan baik yang diatur dari pusat juga petunjuk teknis yang telah diatur di daerah lewat SK Gubernur atau Keputusan Gubernur nomor 137 tahun 2025. Di sekolah kami sudah membentuk panitia, kemudian juga sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi, membahas tentang juknis yang akan diberlakukan, termasuk juga mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan perlengkapan-perlengkapan ya, yang akan digunakan. Karena ini sistemnya online ya, digital, kami juga telah mempersiapkan ruangan khusus, termasuk juga antisipasi untuk calon pendaftar yang mungkin akan bermasalah kalau mendaftar sendiri. Sebetulnya dengan jalur online kan tidak perlu datang ke sekolah. Baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang ada kendala ya dari yang bersangkutan. Nah, itu juga kami telah siapkan di sekolah, ada tim yang akan menangani secara khusus. Ya, jadi intinya SMA 1 Manado telah siap untuk melaksanakan SPMB di tahun 2025 ini sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, berarti persiapan sudah dilakukan, panitia sudah dibentuk, untuk rapat koordinasi juga sudah. Nah, Pak Jemi, kalau misalnya tadi sempat disampaikan, kalau ada datang ke sekolah tetap diterima juga berarti. Untuk syarat-syarat kondisi seperti apa orang yang ke sekolah? Itu memang kadang ada yang terkendala mungkin jaringan di lokasi ya pendaftar. Nah, tapi mungkin juga ada yang walaupun sekarang sudah era digital, tapi masih belum familiar mungkin ya, terkendala mungkin juga gadgetnya ya bermasalah. Nah, itu kami bantu, tapi sebatas untuk mempermudah lah begitu. Baik. Supaya anak-anak itu yang mau mendaftar itu terlayani dengan baik. Gitu baik, ya. Baik. Ya. Saya ke Pak Fil kalau begitu sekarang ya. Pak Fil melihat SPMB saat ini dibandingkan dengan PPDB sebelum-sebelumnya yang ya kita juga tidak menafikan begitu kalau misalnya ada beberapa masalah yang terjadi ketika ada PPDB begitu ya. Di SPMB ini apakah bisa meminimalisir masalah-masalah tersebut, Pak Fil? Baik, terima kasih Mbak Priscila. Jadi dengan sistem yang kali ini kita buat tentu sudah semakin sempurna, karena ini sudah kami lakukan secara online dari tahun 2017, di mana kita melihat berbagai kebutuhan masyarakat atau calon peserta didik, calon murid yang akan masuk ke jenjang SMA SMK. Sehingga pada tahun kemarin jika kita melihat bahwa jalur zonasi itu 50%, dan tahun ini kita melihat kebutuhannya seperti itu, jadi kita sesuaikan menurunkan kuota ya menjadi 30%. Mengapa demikian? Karena pada tahun kemarin kita melihat kebanyakan pendapat daripada orang tua, mereka hanya berpikir daftar ke sekolah itu hanya melalui jalur zonasi saja atau jalur domisili. Sehingga di tahun ini kembali kita sosialisasikan bahwa daftar masuk di SMA SMK bukan hanya jalur domisili saja, bukan hanya jalur zonasi seperti tahun lalu, tetapi ada seperti lewat melalui jalur prestasi itu kuotanya lebih besar, 35%. Apalagi untuk SMK itu 75%. Jadi ini mungkin hal-hal baru yang perlu masyarakat atau calon murid itu harus lebih tahu. Lebih tahu lagi ya. Baik, itu dia pendengar, sedikit banyaknya sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana sistem penerimaan murid baru untuk SMA, SMK negeri di Sulawesi Utara untuk tahun 2025 memasuki tahun ajaran baru, penting untuk memberikan sosialisasi ke pendengar juga pemirsa RRI Manado agar supaya mungkin tidak seperti apa yang Pak Fil katakan, berpikir hanya satu jalur saja. Jadi saat ini ada 4 jalur untuk SMA dan juga ada 3 jalur untuk SMK dengan kuotanya masing-masing. Silakan untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar, bertanya di sambungan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080 dan juga di WhatsApp, SMS ataupun bahkan kolom komentar di YouTube live streaming kami RRI Manado. Saya akan kembali ke Pak Jeffrey ini sebelum kita mengangkat penelpon. Pak Jeffrey,
bisa memberikan mungkin penjelasan ke masyarakat. Mungkin ada beberapa seperti yang disampaikan Pak Phil baru mengetahui begitu Pak Jeff. Apa itu jalur domisili, yang pengganti sonasi, apa itu jalur afirmasi, prestasi dan juga tadi ada mutasi. Silakan Pak Jeffrey menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi yang terkait dengan jalur domisili adalah jumlah kuota yang diterima lewat sekolah. Saya maaf ya, saya baca dulu. Silakan. Jadi jalur domisili ada jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini ada radiusnya yang 7 km, tapi juga ada yang rayonisasi. Jadi rayonisasi ini ada 3 sekolah, yaitu SMA 1, SMA 7, dan SMA 9. Ya. Kemudian jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi para calon murid yang memiliki prestasi yang nilainya diperoleh melalui nilai akademik dan non-akademik. Jadi kalau nilai akademik itu yaitu seperti ranking di sekolah, yang non-akademik itu adalah prestasi di bidang olahraga dan lain sebagainya. Kemudian jalur afirmasi dikhususkan bagi calon murid dan keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas Afirmasi ya, oke. yang berdomisili paling dekat dengan satuan pendidikan. Kemudian jalur mutasi adalah jalur mutasi peruntukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas daripada orang tua. Ya, ini yang dimaksud dengan jalur-jalur tadi itu. Baik, bagaimana Pak Jeffrey mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri memastikan katakanlah validitas data yang digunakan calon peserta didik, karena ini sudah pasti akan membuka celah-celah begitu Pak Jeffrey, silakan. Baik, jadi kalau dari Dinas Pendidikan ini bahwa kami mengacu pada apa yang sudah disampaikan dengan Jukdi sudah lewat SK Gubernur, Peraturan Gubernur bahwa pendaftaran itu melalui tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jemi melalui aplikasi. Nah, kita memvalidasi sesuai dengan karena jalurnya melalui dari sekolah. Sekolah dan dinas memvalidasi apakah kesesuaiannya atau tidak. Seperti itu. Yang itu untuk dari dinas itu berada di Balai TIK. Dan sesuai dengan apa? Bahwa penerimaan ini sesuai dengan kuota yang ada di sekolah, tidak melebihi dari kuota yang tersedia di sekolah. Apabila ada kelebihan dalam satu penerimaan satuan pendidikan melebihi kuota, maka yang rugi siswa yang bersangkutan. Sehingga kami dari Dinas Pendidikan sangat selektif terkait dengan hal ini. Tidak ada lagi yang melebihi karena Dapodik itu sudah dikunci oleh kementerian sesuai dengan kuota masing-masing yang ada di sekolah. Jadi saya rasa tidak ada lagi yang melebihi dari kuota yang ada. Rupa kalau SMA 1 itu kan 500-an. Nah, kalau dia sudah 600 pasti tidak mungkin. Karena kementerian itu sudah kunci dan kami pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan penandatanganan kebersamaan yang dilakukan oleh gubernur dan beberapa pejabat terkait dengan penerimaan siswa baru ini. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik. Pak Phil, saya ke Pak Phil dulu. Tadi sempat membahas ada validitas soal ketik juga begitu. Nah, kalau misalnya dari online dan hanya berdasarkan surat domisili begitu, kita mengetahui bersama Pak Phil, begitu gampang, begitu mudahnya kita membuat surat domisili. Apa yang menjadi benar-benar tervalidasi begitu agar supaya tidak ada surat domisili yang palsu ataupun bahkan dibuat-buat begitu? Silakan. Baik. Untuk surat domisili di SPMB tahun ini itu hanya dikhususkan bagi mereka yang terkena bencana. Ya, untuk persyaratan umum yang menjadi validasi kami adalah kartu keluarga yang harus di atas 1 tahun. Kartu keluarga yang sudah di atas 1 tahun itu menjadi validasi kami yang penarikan datanya dari data Dapodik SMP. Tinggal kita sesuaikan dengan titik koordinat siswa, tempat tinggal siswa. Nah, kalau ada yang bertanya mengenai surat domisili, apakah bisa digunakan dalam pendaftaran SPMB kali ini? Kalau jawaban dari saya itu tidak, kecuali, itu ada kecualinya. Kecualinya saya kasih contoh untuk di wilayah Gunung Ruang, Tagulandang. Kita tahu bersama itu ada bencana, otomatis karena mereka terkena bencana bisa saja
kartu keluarganya hilang, terbakar atau tertinggal di rumah. Jadi ada lokasi-lokasi tertentu yang kita prioritaskan untuk surat keterangan domisili. Jadi seperti itu. Juga di wilayah Bolsel sana yang baru terkena banjir bandang lalu, karena sudah diajukan oleh wilayah sana bahwa siswa di seputaran tempat itu mungkin kartu keluarganya banyak yang hilang. Nah, mereka bisa menggunakan surat keterangan domisili. Tetapi selain daripada itu wajib menggunakan KK yang usia sudah 1 tahun. Baik, Pak Jemi, ini kita akan ke pertanyaan WhatsApp terlebih dahulu sebelum saya ke Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado. Selamat pagi host, ini dari WhatsApp pendengar, silakan saya ingatkan Anda bisa mengirimkan chat juga SMS di 082195835080. Penerimaan murid baru, kami mau bertanya, kapan SMA Unggulan Taruna Nusantara Langowan buka penerimaan siswa baru? Terima kasih dari Rian di Manalayang. Selanjutnya, komentar di YouTube ada dari Audi, prioritas utama tentu yang terdekat dengan sekolah. Apakah lantas tadi sempat disampaikan hanya yang terkena bencana, begitu Afil ya? Ada dari CV Sangkakala, Pak Jemi Jeremias, orang yang berintegritas, salut buat beliau, jaya terus SMA 1. Sebagai yang dianggap berintegritas ini Pak Jemi, mungkin bisa memberikan tanggapan yang tadi dulu terkait apa yang disampaikan oleh Pak Phil begitu ya. Karena sempat disampaikan dengan kakak itu bisa menjadi validitas yang bisa dipercaya begitu, namun juga tetap ada celahnya begitu Pak Jemi. Sekolah bagaimana mengantisipasinya? Baik, sistem penerimaan atau SPMB ini kan dia terintegrasi, ya, yang memang pusatnya ada di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sekolah itu tidak bisa utak-atik sendiri, ya. Jadi regulasi yang sudah ada itu memang aman, ya, dan kita siap untuk betul-betul berintegrasi terhadap aturan itu. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Phil, validitas utama itu adalah kartu keluarga yang umurnya itu harus lebih dari 1 tahun. Sehingga kalau lokasi di SMA Negeri 1 Manado rasanya tidak mungkin akan ada surat domisili. Karena situasi di SMA Negeri 1 Manado itu sampai saat ini tidak pernah ada bencana, ya, kecuali mungkin kebakaran, ya, kebakaran. Tapi kalau seperti gunung meletus, banjir kan tidak ada. Dan sepanjang 1 tahun ini saya tahu di kompleks SMA 1 Manado khususnya, ya, yang jadi rayon untuk SMA 1 itu Kecamatan Sario, Wania dan Wenang, rasanya belum ada peristiwa kebakaran. Tapi kalaupun itu ada, ya tentu itu secara aturan legal, ya, legal bisa menggunakan surat domisili. Gitu, ya. Baik, kita ke Pak Jeffrey. Ada yang bertanya tadi terkait dengan sekolah taruna, namun kita akan kesambungan penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak siapa di mana? Halo, dengan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Silakan langsung dengan Ya, narasumber. selamat pagi untuk narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, ya, atau dari guru, ya, Iya, begitu. silakan. Sekarang saya mau tanya, berarti dari ini jalur-jalur, ya. Mhm. Saya tadi ingat jalur-jalur ini sisi semua, ya. Afirmasi, domisili, prestasi, Mutasi, ya. mutasi. Yang penting nggak ada jalur kolusi, ya. Baik. Begini, kalau dari saya begini, Pak. Berarti kalau pakai jalur begitu, apakah ini ada penilaian? Istilah begini, biasa kan kalau sekolah-sekolah favorit dilihat dari nilai kan. Kalau nilai mungkin 80 ke atas, pasti dia diterima. Jadi kalau memang cuma memakai jalur-jalur begitu, berarti orang yang memang nilainya di bawah bisa dong. Iya kan, seperti itu. Jadi terserah saja, terserah. Tapi biasanya begini, kalau siswa yang berprestasi, mereka cari sekolah yang memang unggul. Karena mereka bersaing kan. Mereka mau coba, kita mau coba kita skill. Karena kalau cuma sekolah yang biasa-biasa, paling, cuma kok biasa, paling langsung terima. Baik. Tapi dari saya begini, itu tergantung sebenarnya siswa dan orang tua. Tapi kalau pakai jalur begini, ini sepertinya mendiskriminasi. Karena kan itu hak setiap masyarakat kan, calon-calon pendidik, calon-calon peserta didik dan orang tua yang akan memilih sekolah. Tapi kalau mau pakai jalur begini, ya tetap nggak tahu, diragukan lagi seperti Baik, ini. Bung Karena Cliff. pasti ada orang-orang tertentu yang akan meloloskan.
Jadi mungkin pertanyaan saya menekankan, apakah itu ada patokan nilai? Baik, Pasti kan diuji lagi kan? Ada apa? Dites. Kamu masuk di IPS, IPA, bahasa, oke. Bung atau Cliff. akuntansi, begitu. Ya, Jadi mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. terima kasih. Selamat pagi Bung Cliff di Motoling Minsel. 082195835080 masih kami tunggu. Sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Cliff, saya ke Pak Jeffrey terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan di chat WhatsApp tadi. Iya. Kapan SMA Unggulan Taruna Nusantara Langawan buka penerimaan siswa baru, Pak Jeffrey? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan SMA Taruna Nusantara di Langowan, perlu kami informasikan bahwa pembangunannya akan dimulai mulai tahun ini. Sehingga kalau tidak salah untuk penerimaan siswanya mulai tahun depan. Karena pembangunannya ini ranahnya berada di Kementerian Pertahanan terkait dengan SMA Unggulan. Jadi kemungkinan tahun depan itu ada penerimaan siswa baru. Jadi siswa-siswa SMP sekarang yang kelas 2, kelas 1 itu mempersiapkan diri dari sekarang untuk memasuki SMA Unggulan Taruna ini. Baik, kita ke pertanyaan dari Bung Cliff tadi di Motoling Minsel terkait dengan apakah ada patokan nilai. Mungkin ada sedikit kebingungan dari Bung Cliff ini, kita ke Pak Fil terlebih dahulu, silakan Pak Fil. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik dari Bung Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Tentu kalau saya melihat arah pertanyaan ini ada di jalur prestasi. Di mana jalur prestasi yang kami tetapkan itu dalam sistem itu tidak ada standar nilai, Pak. Tidak ada standar nilai. Artinya kalau siswa yang berprestasi itu bebas memilih sekolah, mau sekolah di mana. Saya kasih contoh, tadi juga saya melihat ada pertanyaan via WhatsApp siswa yang juara, ya juara. Saya kasih contoh, ada siswa contohnya juara 1 lomba karate tingkat provinsi, tetapi dia sekolahnya di SMP Boroko yang ada di Bolmut sana. Bisakah siswa tersebut daftar di Manado? Bisa, Pak. Yang penting jalur prestasi, karena terlebih lagi dia memiliki sertifikat kejuaraan. Nah, itu akan mendongkrak nilai. Di mana jalur prestasi yang kita lakukan adalah yang pertama adalah rata-rata nilai raport. Yang kedua adalah sertifikat kejuaraan, apakah dia akademik atau non akademik. Atau juga kita tambah dengan bobot poin apabila siswa itu pernah menjadi ketua OSIS atau pramuka. Nah, artinya dari empat metode ini kita sudah bisa melihat bahwa ini siswa berprestasi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk siswa berprestasi itu bebas memilih sekolah, Pak, tidak dibatasi. Jadi untuk pertanyaan apakah ada standar nilai, menurut saya memang tidak ada. Sistem yang kita buat itu tidak ada standar nilai. Tinggal bagaimana persaingannya, Pak. Persaingan jumlah nilai di suatu sekolah dan sekolah lain pasti akan berbeda. Jadi seperti itu. Baik, Pak Jamie, ini katanya di satu sekolah dan sekolah lain berbeda. Kalau tidak ada patokan nilai, apakah prestasi atau tingkat mereka berprestasi itu berpengaruh? Misalnya yang satu kejuaraan tingkat kabupaten, yang satunya kejuaraan tingkat nasional. Begitu Pak Jamie, silakan. Baik, bicara soal prestasi, sebetulnya apa yang disyaratkan di dalam aplikasi SPMB ini itu prestasi yang betul-betul standar, yang berlaku umum. Ya, kan kita ada lomba-lomba yang tingkatnya lokal, ya, antar kabupaten kota, ya, provinsi, kemudian juga yang nasional, ya. Dan itu telah diatur di sistem, itu ada bobotnya tersendiri. Jadi ini betul-betul adil, ya. Jadi siswa yang memang prestasinya luar biasa, dia bisa dapat prestasi misalnya di tingkat nasional, otomatis poinnya akan lebih tinggi. Baik. Ya, jadi ini bagi kami sesuatu yang memang sudah diatur seadil mungkin, dan juknis ini keluar lewat rapat pembahasan yang melibatkan berbagai komponen yang terkait, ya, sehingga segala sesuatu yang bersifat ada unsur ketidakadilan itu betul-betul kami kesampingkan, ya. Saya juga terlibat di dalam persiapan juknis ini. Jadi kita berupaya mengakomodir seluruh peserta didik itu tanpa pandang bulu sebetulnya, dan tidak ada
interest apapun ya. Kita memberikan kesempatan yang betul-betul seluas-luasnya dan seadil-adilnya gitu ya. Itu dia, pendengar juga pemirsa RRI Manado, menarik sekali ya. Orang-orang tua yang saat ini memiliki anak SMP yang sudah akan lulus masuk ke SMA atau SMK negeri di Sulawesi Utara, semoga bisa memahami apa yang sudah disampaikan agar supaya tidak ada kebingungan, tidak lagi masuk ke status, naik-naik status, menyebarkan hate speech begitu ya, ditujukan kepada dinas pendidikan atau sekolah begitu. Itu yang kita hindari. Nah, ternyata Anda sudah mendengar dengan sangat detail, namun memang masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung. Saya akan ke WhatsApp dari Kristo di Ranotana. Izin narasumber katanya, ada keponakan saya lulusan SMP Negeri 1 Pineleng. Dia ingin sekolah di SMA Negeri 1 Manado. Sekolahnya Pak Jemi ini ya. Di SMP dia merupakan atlet voli. Bagaimana cara pendaftarannya? Terima kasih. Pak Jemi silakan. Oke, jadi memang Pineleng kan tidak masuk rayon dari SMA 1. Tetapi itu yang tadi saya sampaikan bahwa sistem ini betul-betul mengakomodir semua kepentingan, tidak diskriminatif. Jadi sekalipun dia di Pineleng kan ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu dari mana saja itu bisa, ya. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Utara, ya, kalau dia di luar provinsi tentu pakai jalur mutasi ya dengan orang tua. Jadi silakan ya untuk mencoba ya keberuntungan di SMA 1 Manado, apalagi ini atlet voli. SMA 1 itu memang gudang atlet voli. Wah, jadi ini kami sangat welcome ya untuk voli ya. Salah satu ekskul unggulan di SMA 1 Manado. Jadi silakan bisa ya. Jalur prestasi. Baik, itu dia Kristo di Ranotana, silakan ponakannya untuk mencoba melalui jalur prestasi di Semansa. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya, kali ini dari Arif di Bitung. Mau usul katanya Bapak-bapak ini, apakah bisa ditambahkan tes psikologi atau psikotes untuk pendaftaran sekolah di SMK dan SMA? Apalagi akhir-akhir ini banyak sering adanya berita kekerasan dan bullying di sekolah. Pak Jeffrey mungkin nampaknya bisa menjawab pertanyaan ini. Sepertinya juga mungkin bisa menjawab SMA dan SMK ada tes apa saja yang membedakan begitu. Selain tadi diusulkan katanya ada psikotes, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk usulan ini. Tetapi dalam persyaratan ini ya kami tidak memasukkan ini ya tes psikotes, karena tes psikotes juga ini mungkin ada berbiaya, biaya. Jadi pendaftaran ini adalah pendaftaran tanpa biaya. Tapi kalau mau ditambah dengan ini pasti akan ada biaya lain lagi. Sehingga kami dari Dinas Pendidikan berusaha bahwa pendaftarannya tidak ada biaya untuk semua. Sehingga kalau terkait dengan umpamanya bullying ya nanti di sekolah juga ada aturan-aturan yang berlaku dalam proses belajar mengajar. Mungkin ini tambahan. Baik. Ini untuk Pak Phil mungkin bisa menambahkan sedikit Pak Phil. Ini masyarakat juga sebenarnya memberikan usul karena melihat atau karena keresahan yang terjadi akhir-akhir ini. Silakan Pak Phil. Ya. Di sistem yang kami buat itu ada surat pernyataan orang tua. Surat pernyataan yang isinya itu orang tua menjanjikan dan menyatakan bahwa anaknya yang pertama adalah tidak termasuk narkoba, ya tidak narkoba dan juga tidak dan juga berbadan sehat. Jadi seperti itu. Nah, isi daripada surat pernyataan itu kami lakukan supaya tidak ada terjadi seperti yang ditanyakan, adakah tes psikologi atau psikotes. Bisa saja untuk tes berbadan sehat. Nah, semua itu tentu menggunakan biaya. Jadi dalam ini kami menggunakan surat pernyataan orang tua. Apabila sudah selesai melaksanakan SPMB, siswa sudah masuk dan bersekolah, dalam beberapa bulan didapatkan siswa narkoba atau ada yang kurang tidak sesuai dengan surat pernyataan orang tua, maka itu bisa ditindaklanjut oleh sekolah. Apakah siswanya bisa dilanjutkan atau seperti apa? Jadi seperti itu karena ada surat pernyataan orang tua. Baik, Pak Jemi, sedikit menambahkan mungkin tadi sudah membahas terkait dengan tes yang diusulkan masyarakat. Namun sebagai kepala sekolah yang saat ini juga bisa dikatakan Semansa menjadi salah satu sekolah favorit begitu ya. Tantangan besar apa sih yang paling susah atau sering ditemui begitu dari tahun ke tahun ketika ada tahun ajaran baru dan ada SPMB seperti ini? Tantangan yang paling berat itu membludaknya peminat masuk SMA 1. Dan kami memang sering kesulitan ya. Kita juga mau akomodir, pertama regulasinya tidak mengatur demikian ya.
ada pembatasan. Kemudian di sisi lain juga di sekolah kita juga punya keterbatasan ya, keterbatasan ruangan belajar, juga keterbatasan tenaga pendidik. Jadi mohon kiranya masyarakat memang memahami. Selalu ada istilah SMA 1 sekolah unggulan, sekolah favorit. Sebetulnya yang saya mau sampaikan, yang menentukan keberhasilan itu bukan semata-mata sekolahnya, ya. Saya pernah jadi kepala sekolah di SMA swasta unggulan, ya. Sekarang di SMA negeri unggulan juga. Dari pengalaman saya, tidak semua yang di sekolah itu unggulan itu selalu berhasil, ya. Nah, ada juga yang tidak berhasil. Nah, sebaliknya, ada yang sekolah dibilang bukan sekolah unggulan, bukan berarti semuanya tidak ada yang sukses, banyak juga yang sukses. Jadi sebetulnya sukses itu kan kolaborasi antara sekolah dan juga yang bersangkutan. Ya, apa gunanya dia sekolah katakanlah di sekolah unggulan tapi tidak mau belajar. Ya, mending dia sekolah di sekolah biasa-biasa tapi apa? Mau belajar, mau berjuang. Ya, sebetulnya itu terpulang ke masing-masing ya, supaya tidak ada lagi istilah kita memaksakan harus masuk di sekolah ini karena sekolah unggulan. Karena itu bagi kami tantangan yang kadang memang sulit kami menjelaskan kepada orang tua, karena ada bilang anak itu tidak mau sekolah kalau bukan di SMA 1. Nah, ini kan pandangan yang keliru sebetulnya. SMA 1 itu bukan Tuhan ya. Ya begitu ya, bisa menjamin ya begitu. Berarti sering menemui orang tua dan murid berbeda pendapat, berbeda pandangan. Itu karena bagi saya itu pemahaman yang salah, yang keliru, yang mengkultuskan sekolah. Sekali lagi saya mau katakan bahwa yang paling penting kan diri sendiri. Ya, jadi mari kita di mana saja, apalagi pemerintah daerah, pemerintah pusat telah berupaya untuk ada pemerataan kualitas sekolah ya dimanapun. Jadi sekolah-sekolah negeri itu kualitasnya sebetulnya merata ya. Ya, tinggal bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekolah masing-masing. Gitu ya. Kita mengetahui bersama tentunya sekolah-sekolah unggulan seperti SMA 1 ini sudah ada prestisnya sendiri begitu. Nah, dari Dinas Pendidikan, Pak Jeffrey, kalau misalnya kita bisa bertanya, ada tidak sosialisasi yang diberikan ke masyarakat begitu agar supaya tidak memilih-milih sekolah ataupun bahkan mengikuti saja apa yang sudah menjadi ketentuan begitu? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari Dinas Pendidikan melalui juga ada websitenya dinas, jadi menyampaikan bahwa di Sulawesi Utara ini sebenarnya kualitas pendidikan itu sama rata semua, karena semua sekolah itu menggunakan kurikulum yang sama. Tinggal seperti apa yang Pak Jamie sampaikan tadi, bahwa bagaimana siswa ini yang menerima terkait dengan materi-materi pembelajaran. Jadi sosialisasi kami baik ke pertemuan-pertemuan di sekolah maupun dengan ada pertemuan dengan orang tua murid. Melalui sekolah juga kami sampaikan bahwa semua sekolah di Sulawesi Utara itu sama. Contoh, buktinya ada beberapa sekolah yang siswanya dari sekolah yang di kepulauan, pada saat dia masuk di sekolah di Kota Manado itu, dia berprestasi. Nah, jadi tidak kalah daripada siswa-siswa yang ada di kabupaten kota dan masuk dalam jenjang pendidikan di Kota Manado, di sekolah-sekolah lain ini, yang dia punya prestasinya baik. Jadi datangnya itu dari siswa. Jadi dari dinas itu selalu memberikan edukasi bahwa pendidikan ini sama rata. Makanya diterapkan dengan sistem SPMB ini agar supaya juga satuan pendidikan lain ini mendapat juga siswa-siswa yang di daerah atau kabupaten kotanya. Baik. Gitu. Baik, kita akan ke penelpon Forum Kawan Nuah pagi hari ini di 082195835080. Halo, selamat pagi Forum Kawan Nuah. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, Bapak siapa di mana? Ini dengan Pak Mukhlis di Manado. Pak Mukhlis di Manado. Pak Mukhlis, terkait dengan sistem penerimaan murid baru, silakan pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan saya bukan seputaran materi hari ini, cuma ada keterkaitannya. Apa Pak Mukhlis, silakan. Karena pas ada
dari Dinas Pendidikan Provinsi ya. Baik, silakan. Ya, jadi begini Pak, anak saya sekolah di Kota Mobagu, tapi dapodiknya itu ada di salah satu SMP swasta Kristen yang ada di Pal 4 ini. Baik. Setelah saya urus dari Kepsek ini, tidak mau mengikuti prosedur yang ada, yang diarahkan dari sekolah di Kota Mobagu itu. Jadi yang diharapkan dari sekolah Kota Mobagu itu supaya dalam dapodiknya itu dilepas, diambil dari aplikasi, bukan lewat foto. Nah, sampai sekarang Kepsek itu tetap berargumen bahwa itu prosesnya sudah seperti itu. Baik. Karena di sana nanti akan bertanggungjawab dari Dinas Pendidikan saja, di sana juga kan tidak akan menindaklanjuti kalau foto. Pak Muhlis, berarti mesti lewat data aplikasi. yang Pak Muhlis dapatkan sekarang hanya berupa foto dari Iya. kepala sekolah asal begitu ya? Iya. Baik, itu Sementara saja yang diinginkan dari sekolah sana kan Iya. melalui aplikasi data dapodik yang data mutasi secara itu kan. online tadi, ya. Iya, Itu saja. iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhlis. Silakan pendengar juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Forum Kawanua untuk topik pagi hari ini sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri di Sulawesi Utara tahun 2025 di sambungan telepon 0821 9583580. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Bapak siapa di mana? Saya Elik di Manado. Pak Elik langsung. Iya, selamat pagi para narasumber. Pak, kalau kita lihat ya, walaupun ini ada peraturan baru, menteri baru, semuanya. Kan sekarang ada dengar-dengar terus sebagai masyarakat kan ada pendidikan gratis. Itu memang harus dijalankan. Karena banyak kan orang tua yang tidak mampu ingin menyekolahkan. Betul Bapak bilang tadi, ada tuh anak-anak suka masuk di sekolah favorit karena orang tua menengah tuh. Tapi serta cuma istilahnya anak itu cuma gengsi. Tapi orang tua begini mesti cari sekolah. Padahal kadang-kadang nak di sekolah seperti ini. Dan kedua Pak, tetap harus terapkan ramah lingkungan. Artinya tuh pendaftaran yang tidak jauh dari sekolah. Karena ada kan serta dari jauh masuk, dorong mungkin ada ini. Ada apa Pak Elik? Dorong paling banyak. Baik. Yang dekat-dekat sekolah kadang-kadang dengan alasan sudah full. Oke. Kalau melihat padahal banyak sekali orang dari jauh ini. Seperti itu. Karena mungkin belum melihat ekonomi. Baik. Jangan sampai ada seperti itu. Itu saja Pak Elik. Terima kasih. Terima kasih Pak Elik di Manado yang sudah bergabung. Masih di sambungan telepon, saya berikan satu lagi kesempatan untuk Anda pendengar di 082195835080. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Waktunya Anda bertanya apa yang mungkin menjadi permasalahan ataupun bahkan ada beberapa di antara Anda yang ingin bertanya terkait dengan syarat-syaratnya, lantas di mana juga mendaftarnya secara online. Nanti akan kita tanyakan juga ya. Ini yang sering saya bingung Bapak-bapak ketika ada pendengar yang menelpon seperti tadi ya. Ini karena ada apanya ini yang saya terkadang membuat penafsiran yang cukup liar begitu. Karena ini harus ditanggapi secara aturan, secara ketentuan seperti apa. Kita akan mulai dari Pak Muhlis terlebih dahulu sebelum nanti akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp chat. Mungkin sedikit menyimpang dari topik, namun keterangan apa yang bisa Pak Jeffrey berikan untuk permasalahan Pak Muhlis tadi? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhlis. Jadi terkait dengan perpindahan siswa ini, bahwa pada saat dia dimutasikan atau dipindahkan, secara otomatis dapodiknya juga harus dipindahkan. Jadi ada operator yang ada di satuan pendidikan itu bersama dengan operator yang sekolah tujuan. Tetapi kalau ada permasalahan di Dinas Pendidikan juga melalui Balai Teknologi dan Informatika ini bisa memfasilitasi. Baik. Dan ini ada Pak Phil juga di Balai TIK. Jadi nanti Pak Phil juga menambahkan ini mekanisme terkait dengan perpindahan siswa dan dapodiknya.
nanti Pak Phil tambahkan. Baik, Pak Phil silakan. Jadi yang menjadi permasalahan sebenarnya Pak Phil, ini dari kepala sekolah asal begitu yang cuman memfoto, katanya memberikan gambar begitu dalam bentuk foto di WhatsApp mungkin mengirimkan, namun secara online belum benar-benar terintegrasi atau seperti apa? Ya, baik untuk Pak Muklis. Prosedur untuk siswa pindah itu sekolah asal harus memberikan surat pindah, Pak. Surat pindah itu ada dua, biasanya dari sekolah surat pindah ada dua. Ada surat pindah yang dari sekolah sama surat pindah Dapodik. Nah, yang paling penting di sini adalah surat pindah Dapodik, Pak. Surat pindah Dapodik itu di print out dari aplikasi. Nah, surat pindah Dapodik itu yang dibawa ke sekolah tujuan pindah. Kalau surat pindah Dapodik tidak ada, maka otomatis sekolah tujuan yang akan pindah itu tidak bisa menerima anak Bapak. Karena walaupun anak Bapak sudah duduk bersekolah di sekolah tujuan itu, tapi kalau datanya belum ada, itu masih sama saja belum pindah, Pak. Jadi seperti itu, oleh karena itu himbauan saya, silakan ketemu langsung dengan sekolah asalnya, bercerita bahwa mungkin akan mutasi anak. Jadi seperti itu. Mungkin apabila ada masalah-masalah yang Bapak merasa berat, bisa langsung ke kantor kami akan coba untuk memfasilitasinya. Baik, Pak Phil, sebagai informasi di awal, Pak Mukhlis ini sering bergabung di Halo RRI. Memang ada program khusus RRI yang menampung semua keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik begitu. Nah, Pak Phil ini sudah sering, Pak Mukhlis sudah sering menyampaikan bahwa dari pihak sekolah asal hanya bersikeras hanya itulah surat Dapodik. Namun ketika itu surat Dapodik sudah keluar, berarti itu dari aplikasi di printnya, begitu ya, Pak Phil. Namun sekolah tujuannya tidak mau menerima kalau hanya ternyata katanya secara fisik seperti itu. Karena secara online mungkin belum terbaca atau seperti apa? Adakah kesalahan data? Ya, itu yang saya maksud. Kalau memang ada masalah yang mungkin sudah susah, silakan ke tempat kami, Pak. Nanti kami bantu. Kami akan mencoba memfasilitasi. Apabila dia berhubungan dengan admin dinas yang ada di kabupaten kota, kami juga akan membantu memfasilitasinya agar masalah ini selesai. Baik, Pak Phil. Jadi Pak Mukhlis bisa kemana ini kalau ingin Ke dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Di Provinsi? Balai TIK. Oke, jadi Pak Mukhlis bisa langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk Balai TIK ya. Nanti bisa ketemu dengan Pak Phil. Selamat pagi, saya menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp chat, sabar-sabar karena saya harus ke pertanyaan dari Pak Elik di Manado terkait dengan pendidikan gratis yang harus dijalankan, katanya menerapkan juga ini ramah lingkungan. Tadi sempat dibahas, Pak Jami mungkin bisa memberikan tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Pak Elik untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa kalaupun ada siswa dari lokasi jauh dari sekolah, itu wajar-wajar saja. Karena memang penerimaan siswa baru itu ada beberapa jalur ya. Jadi kami pastikan bahwa kalau dia jauh dari sekolah berarti dia menggunakan jalur prestasi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk jalur ramah lingkungan, kan itu juga di aturan ada, semua sekolah menerapkan. Cuma memang setiap sekolah punya katakanlah keunikan masing-masing. Ada sekolah yang memang lokasinya di padat penduduk. Nah, karena dia di padat penduduk, kemungkinan besar untuk jalur zonasi yang lalu itu ya, itu pasti cepat full, ya, cepat penuh, karena kuotanya kan terbatas, gitu ya. Kecuali memang kuotanya tidak terbatas, karena terbatas tetap kita ada proses seleksi, ya. Tetapi ada juga sekolah-sekolah yang memang tidak di lokasi padat penduduk, sehingga jalur zonasi atau ramah lingkungannya itu tidak bermasalah. Ya, tetapi ada sekolah yang karena memang di tempat padat penduduk, pasti itu jalur ramah lingkungannya itu bukan bermasalah, tapi terbataskan kuotanya. Jadi tidak bisa mengakomodir semua. Ya. Tapi kan dia juga bisa ngambil jalur sebetulnya afirmasi yang ada di sekitar sekolah. Ya. Baik, demikian, Pak Jimmy. ya. Pak Elik itu dia sudah dijawab. Semoga cukup puas Pak Elik dengan jawaban yang sudah diberikan. Kita akan ke T2 Family. Jika orang tua terpisah karena tugas pekerjaan, contoh saya di Talaut, sebagai kepala keluarga di Talaut, istri, anak-anak lama di Manado. Kami menggunakan kakak Talaut. Jika anak mau masuk SMA atau SMK Manado, apa bisa pakai keterangan domisili? Pak Phil. Ya, terima kasih buat T2 Family. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, untuk keterangan domisili itu hanya dikhususkan bagi mereka yang terkena bencana, Pak.
Kalau saya melihat dari pertanyaan Bapak atau Ibu ini, ya ini sebaiknya kalau mau daftar di Manado itu menggunakan jalur prestasi. Jadi seperti itu. Baik, itu dia yang sudah diberikan jawabannya oleh Pak Phil tadi untuk T2 Family. Jadi ini kita sudah kurang lebihnya mengetahui apa yang menjadi perbedaan dari PPDB juga SPMB pendengar. Namun memang kita akan ke syarat-syaratnya, lantas kita akan kemana jika ingin mendaftar secara online? Pak Phil mungkin bisa memberikan. Untuk mendaftar secara online bisa saja langsung melalui website kita ya di spmb.sulutprof.co.id dan juga apabila Bapak Ibu atau calon murid itu bermasalah, kami sudah menginstruksikan untuk setiap sekolah SMA SMK negeri untuk membuka posko. Posko ini hanya untuk membantu cara daftarnya saja. Ya, silakan jika bermasalah bisa ke posko-posko di sekolah-sekolah atau ke tempat kami yang ada di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Jalan Samratulangi nomor 35. Oke, terima kasih Pak Phil. Pak Jeffrey sebagai penanggung jawab segala regulasi pendidikan yang ada di Sulawesi Utara ini, apa yang bisa Pak Jeffrey sampaikan kepada para orang tua dan siswa agar proses penerimaan di tahun ini berjalan dengan lancar juga adil untuk semua? Ya, baik. Ya, jadi untuk para orang tua murid semua, bahwa disampaikan bahwa pertama itu pendaftarannya gratis. Kemudian melalui aplikasi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah semua satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang saya sampaikan tadi bahwa kualitas pendidikannya sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang kategori sekolah unggulan. Cuma karena mindsetnya dari orang tua murid yang menyatakan bahwa salah satu atau dua berapa sekolah ini sekolah unggulan yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi sebenarnya sama semua karena sistem pendidikannya berlaku sama. Tidak ada yang karena dikategorikan sekolah unggulan, sistem pendidikannya di situ berbeda dengan yang lain. Tetapi sistem pendidikannya sama karena kurikulumnya juga sama. Kembali kepada siswa. Jadi kita jangan lagi terpola dengan sekolah unggulan. Jadi tolong bagi orang tua murid bahwa semua satuan pendidikan yang ada semuanya sama. Baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Jeffrey. Ke Pak Jemi, silakan Pak Jemi sebagai juga closing statement begitu. Apa yang bisa Pak Jemi sampaikan terhadap calon siswa baru, orang tua juga yang akan bergabung dengan SMA Negeri 1 Manado nanti di tahun ajaran yang baru. Silakan. Baik, jadi mari kita mengikuti sebuah prosedur SPMB ini sesuai aturan. Ya, kami sekolah akan berupaya melakukan SPMB ini sesuai dengan regulasi yang ada, ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman. Ya, semua sekolah itu sebetulnya sama, ya, cuma tergantung kita masing-masing. Ya, jadi tidak perlu mengkultuskan sekolah. Ya, karena pemerintah juga telah berusaha memfasilitasi semua sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Jadi kita patuhi saja yang memang dekat sekolah, ya cari sekolah yang carilah sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Ya, tapi kalau berprestasi dan orang tua mampu bisa juga di sekolah yang ya sekolah impian lah begitu. Jangan sebaliknya ada yang orang tuanya kurang mampu, ya kemudian mau sekolah di jauh, ya, itu akan mempersulit. Jadi masing-masing kita tentu memahami situasi kita sendiri. Jadi mari kita laksanakan SPMB ini sesuai aturan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jemi untuk penutupnya juga closing statement. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kami yang sudah hadir di Forum Kawan Dua hari ini. Ada Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bapak Jeffrey Runtuwene, SIMSI. Terima kasih Pak Jeffrey sudah datang. Ada juga Kepala SMA Negeri 1 Manado Bapak Jemi James Jermias, SPD. Terima kasih Pak Jemi. Selanjutnya Kasih Pengembangan Kompetensi dan Diklat Balai Tik Dinas Dikda Sulawesi Utara ada Bapak Phil Diamanti SPD MAP. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Nanti untuk mungkin melihat seperti apa proses atau jalannya sistem penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK Sulawesi Utara untuk tahun 2025 ini. Nah, pendengar juga adik-adik lulusan SMP mungkin dan juga para orang tua, semoga Forum Kawan Dua pagi hari ini bisa memberikan Anda informasi yang membantu Anda untuk nanti mengambil keputusan yang terbaik untuk memilih sekolah. Sudah ada beberapa jalur yang tersedia SMA dan juga SMK, dan jangan lupa untuk
kunjungi laman spmb.sulutprof.go.id, Pak Fil ya, untuk semua informasi resmi dan jadwal pendaftarannya. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Forum Konoha edisi Anda mendengarkan hari ini, Selasa 3 Juni 2025, untuk topik sistem penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK Negeri di Sulawesi Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas selaku penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Nandang Supriyadi STMM, juga produser Anita Makawimbang, pengarah acara ada Noviana Tairas, dan juga tim KMB dan TMB yang sudah membantu kami kelancaran siaran hari ini. Saya Priscila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia